Drop it. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat kimia, kembali lagi dengan saya Fitri Widiawati. Di sini saya akan menyampaikan terkait materi kestabilan unsur dan struktur Lewis. Pernahkah tidak kalian mengamati atau melihat orang yang hidup sendiri sama orang yang hidup berpasangan? Lebih stabil mana sih hidup sendiri atau hidup berpasangan? Nah, sudahkah kita mengetahui bahwa Allah menciptakan segala sesuatu itu berpasang-pasangan? Misalnya, ada laki-laki dan perempuan, ada positif dan ada negatif, ada baik dan ada buruk, ada besar dan ada kecil. Nah, yang ternyata tertuang dalam Al-Quran surat Yasin ayat 36. Nah, menurut kalian untuk apa sih adanya pasangan atau ikatan ini? Lalu bagaimana dengan unsur-unsur yang ada di bumi atau di alam ini? Apakah sudah stabil? Nah, membentuk ikatan atau tidak? Nah, untuk penjelasan lebih lanjut dan lebih lengkapnya, mari kita simak video berikut ini. Kestabilan unsur dan struktur Lewis. Dengan kompetensi dasar yang akan dicapai pada pembelajaran kali ini yaitu 3.5 membandingkan ikatan ion, ikatan kovalen koordinasi, dan ikatan logam, serta kaitannya dengan sifat zat. 4.5 merancang dan melakukan percobaan untuk menunjukkan karakteristik senyawa ion atau senyawa kovalen berdasarkan beberapa sifat fisika, sehingga tujuan pembelajaran yang akan dicapai yaitu yang pertama, mengidentifikasi beberapa bahan seperti plastik, keramik, dan urea. Yang kedua, menjelaskan proses pembentukan garam dan gula akibat pemanasan serta membandingkan hasilnya. Yang ketiga, memahami pembentukan kestabilan unsur. Yang keempat, memahami teori Lewis tentang ikatan kimia dan menuliskan struktur Lewis. Pengertian ikatan kimia. Apa sih itu ikatan kimia? Nah, sebelumnya pernah nggak sih kalian makan empek-empek atau buat empek-empek? Pasti orang Palembang tahu ya apa empek-empek itu. Nah, ternyata empek-empek itu terbuat dari tepung, ikan giling, kemudian dicampur air dan garam. Saat pencampuran tepung, ikan giling, air, dan garam tersebut, maka terjadi proses yang namanya ikatan atau saling berikatan satu sama lain untuk dapat menghasilkan sesuatu yang namanya empek-empek tadi. Jadi, ikatan kimia adalah ikatan yang terjadi antara atom-atom yang membentuk suatu molekul, bisa berasal dari unsur yang sejenis maupun tidak sejenis. Misalnya untuk unsur yang sejenis itu apa? Misalnya kita mau buat air panas menjadi lebih hangat, bisa kita campurkan air hangat itu dengan air dingin. Air tersebut sama-sama unsur sejenis. Contohnya saat pembuatan garam dapur ya, kan Na natrium merupakan logam lunak berikatan dengan klor menghasilkan gas beracun. Kok bisa sih menghasilkan garam yang bisa kita makan? Nah, itu. Jadi, ikatan kimia adalah molekul yang dihasilkan sifatnya akan berbeda, seperti garam dapur yang biasa kita gunakan. Kemudian, unsur-unsur yang saling berikatan membentuk senyawa, kecuali gas mulia. Kenapa hal ini bisa terjadi? Karena unsur-unsur di alam cenderung tidak stabil, di mana untuk kestabilan tidak stabil, sementara untuk gas mulia sudah stabil dan konfigurasi elektronnya juga sudah stabil menurut gas mulia, yaitu 2 duplet atau 8, yaitu oktet. Pembahasan yang pertama mengenai kestabilan unsur.
Nah, di situ ada gambar ya, seorang perempuan yang sendiri sama seorang pasangan. Lebih stabil mana sih, hidup sendiri atau hidup berpasangan? Pasti lebih stabil hidup berpasangan kan? Karena hidup terasa damai. Beda kalau hidup sendiri, semua jadi pusing gitu ya. Sama halnya dengan unsur yang ada di alam. Nah, ternyata Allah menciptakan segala sesuatu itu berpasang-pasangan, baik laki-laki, perempuan, baik positif, negatif, positif, baik buruk. Nah, hal tersebut diterangkan dalam Quran surat Yasin ayat 36 yang artinya yaitu Maha Suci Allah yang telah menciptakan semuanya berpasang-pasangan, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka sendiri maupun dari apa yang tidak mereka ketahui. Jadi unsur-unsur yang ada di alam itu cenderung berikatan untuk mencapai kestabilan. Pengertian kestabilan unsur. Hampir semua unsur gas mulia yang ada di alam cenderung membentuk senyawa. Apa sih senyawa itu? Senyawa adalah gabungan dua unsur atau lebih yang berikatan secara ikatan kimia. Seperti contohnya yaitu hidrogen dan oksigen yang membentuk H2O atau air melalui ikatan kovalen, dan contohnya lagi natrium dan klorin membentuk natrium klorida atau NaCl melalui ikatan ionik. Kemudian konfigurasi gas mulia. Bisa dilihat ya konfigurasi gas mulia pada gambar di samping. Untuk unsur helium mempunyai nomor atom 2 sehingga konfigurasi elektronnya 2 dan elektron valensinya 2. Kemudian untuk unsur Ne mempunyai nomor atom 10, konfigurasi elektronnya 2, 8 sehingga elektron valensinya adalah 8. Untuk unsur argon dengan nomor atom 18 sehingga konfigurasi elektronnya 2, 8, 8 sehingga elektron valensinya yaitu 8. Dan unsur Kr dengan nomor atom 36 dengan konfigurasi elektronnya 2, 8, 18, 8 sehingga elektron valensinya 8. Dan unsur Xe dengan nomor atom 54 konfigurasi elektronnya yaitu 2, 8, 18, 8 elektron valensinya 8. Nah, untuk helium dengan elektron valensi 2 dengan kulit elektron valensi terluarnya 2 merupakan konfigurasi elektron duplet karena sudah mencapai kestabilan. Sedangkan untuk Ne, Ar, Kr, Xe dengan elektron valensi 8 berarti mempunyai konfigurasi oktet atau sudah stabil seperti pada gas mulia, yaitu mencapai kestabilan dengan 2 dan 8. Nah, konfigurasi gas mulia atau duplet dan oktet ini cenderung stabil dan sukar bereaksi. Sedangkan konfigurasi selain gas mulia tidak duplet dan tidak oktet atau tidak stabil dan mudah bereaksi. Aturan oktet dapat dicapai dengan unsur-unsur selain gas mulia dapat mencapai konfigurasi oktet dengan membentuk ikatan agar dapat menyamakan konfigurasi elektron dengan konfigurasi elektron pada gas mulia terdekat dengan aturan oktet. Nah,
Aturan oktet ini dapat dicapai dengan cara, yaitu yang pertama melepas elektron valensi, kemudian yang kedua menggunakan bersama elektron valensi membentuk pasangan elektron ikatan, yang ketiga menangkap elektron. Cara yang pertama yaitu melepas elektron valensi. Dengan cara melepas elektron sehingga membentuk ion bermuatan positif atau kation. Kemudian atom-atom dengan elektron valensi berjumlah 1, 2, dan 3 cenderung melepas elektron. Contohnya pada unsur golongan 1A melepas 1 elektron valensi. Bisa dilihat ya. Contohnya unsur Li yang mempunyai nomor atom 3, konfigurasi elektronnya 2, 1 sehingga elektron valensinya 1. Kemudian Na mempunyai nomor atom 11 sehingga konfigurasi elektronnya 281 sehingga elektron valensinya 1. Kemudian K mempunyai nomor atom 19 sehingga konfigurasi elektronnya 281 sehingga elektron valensinya 1. Dan Rb dengan nomor atom 37 konfigurasi elektronnya 2, 8, 18, 81 elektron valensinya 1. Kemudian unsur Cs dengan nomor atom 55 konfigurasi elektronnya 2, 8, 18, 18, 81 elektron valensinya 1. Nah, bagaimana pada unsur Li, elektron valensinya pada kulit terluarnya adalah 1. Kemudian dilepaskan sehingga membentuk Li+. Kemudian lagi Na dengan elektron valensi kulit terluarnya adalah 1. Kemudian dilepaskan sehingga membentuk Na+. Seterusnya sampai sensium. Kemudian untuk unsur golongan 2A melepas 2 elektron valensi. Contohnya pada gambar berikut ini. Unsur Be mempunyai nomor atom 4 sehingga konfigurasi elektronnya 22. Elektron valensinya 2 sehingga melepas elektron valensi kulit terluar sebanyak 2 sehingga membentuk ion Be2+. Kemudian untuk unsur Mg dengan konfigurasi elektron 282 dengan elektron valensi 2 sehingga melepas elektron kulit terluar valensi sebanyak 2 sehingga terbentuk ion Mg2+. Kemudian untuk Ca dengan nomor atom 20, konfigurasi elektronnya 2882, elektron valensi kulit terluarnya adalah 2 sehingga terbentuk ion Ca2+. Kemudian seterusnya sampai Ba dengan nomor atom 55 dengan konfigurasi elektronnya 2, 8, 18, 18, 82, elektron valensinya 2 sehingga melepas elektron valensi kulit terluar sebanyak 2 sehingga ion yang terbentuk adalah sebanyak Ba2+. Kemudian contohnya lagi pada unsur-unsur golongan 3A di mana melepas 3 elektron valensi. Contohnya unsur
Al memiliki nomor atom 13 sehingga konfigurasi elektronnya 283. Elektron valensi kulit terluarnya adalah 3 sehingga melepas 3 elektron valensi kulit terluar membentuk ion Al3+. Hal ini terjadi juga pada unsur-unsur golongan 3A yang lainnya. Kemudian cara yang kedua yaitu menarik elektron. Menerima elektron sehingga membentuk ion bermuatan negatif atau anion. Atom-atom dengan elektron valensi berjumlah 5, 6, dan 7 cenderung menerima elektron. Contohnya pada unsur golongan 5A cenderung menarik 3 elektron. Seperti contohnya unsur N mempunyai nomor atom sebanyak 7 sehingga konfigurasi elektronnya 2, 5, elektron valensi kulit terluarnya adalah 5 sehingga menarik 3 elektron membentuk ion N3-. Kemudian unsur yang lainnya yaitu P yang mempunyai nomor atom sebanyak 15 sehingga konfigurasi elektronnya 285. Elektron valensi kulit terluarnya adalah 5 sehingga ion yang terbentuk yaitu P3-. Cara ini juga berlaku pada unsur-unsur golongan 5A yang lainnya. Contohnya lagi pada unsur golongan 6A cenderung menarik 2 elektron. Contohnya pada unsur O yang mempunyai nomor atom 8 sehingga konfigurasi elektronnya adalah 2, 6 sehingga elektron valensinya adalah 6 cenderung menarik 2 elektron kulit terluar sehingga membentuk ion O2-. Hal ini juga berlaku pada unsur-unsur golongan 6A yang lainnya. Contohnya lagi pada unsur golongan 7A, di mana menarik 1 elektron. Contohnya pada unsur F mempunyai nomor atom 9 sehingga konfigurasi elektronnya adalah 2, 7, elektron valensinya adalah 7 sehingga cenderung menarik kulit terluar sehingga membentuk ion F-. Kemudian lagi contohnya pada Cl mempunyai nomor atom 17 sehingga konfigurasi elektronnya adalah 287 sehingga elektron valensinya adalah 7 sehingga menarik 1 elektron sehingga membentuk Cl-. Hal ini juga terjadi pada unsur-unsur golongan 7A yang lainnya seperti Br dan I. Kation dan anion ini saling berikatan membentuk kation dan anion sehingga menghasilkan senyawa ionik. Saya perjelas lagi ya, kation dan anion ini saling berikatan sehingga membentuk kation dan anion membentuk senyawa ionik. Cara yang ketiga yaitu memasangkan elektron, di mana membentuk pasangan elektron ikatan dengan unsur sejenis atau unsur lainnya. Contohnya pada unsur C dengan nomor atom 6 sehingga konfigurasi elektronnya 2, 4. Untuk mencapai kestabilan, atom C atau atom karbon membentuk 4 pasang elektron ikatan dengan 4 hidrogen.
di mana maka atom karbon membentuk 4 pasang elektron ikatan dengan 4 atom hidrogen yang gambarnya bisa dilihat pada gambar berikut ya, yang membentuk senyawa kovalen. Pembahasan yang kedua mengenai struktur Lewis. Apa sih struktur Lewis atau apa sih lambang Lewis itu? Nah, lambang Lewis adalah lambang atom yang disertai dengan elektron valensinya. Elektron valensi dalam lambang Lewis dapat dinyatakan dalam titik atau silang yang digambarkan sebagai gambar berikut ya. Contohnya misalnya buatlah lambang Lewis dari 3Li, 4Be, 5B, 6C, 7N, 8O, 9F, dan Ne. Mempunyai nomor atom sebanyak 3 sehingga konfigurasi elektronnya adalah 2, 1 sehingga elektron valensinya adalah 1 sehingga struktur Lewisnya adalah seperti ini. Kita menggambar terlebih dahulu unsurnya, kemudian diikuti elektron valensinya yaitu 1. Jadi diberi titik 1 di dekat unsur tersebut. Nah, atau seperti ini. Contoh yang lainnya Be dengan nomor atom 4, konfigurasi elektronnya adalah 2, 2 sehingga elektron valensinya adalah 2 sehingga lambang Lewisnya adalah seperti ini. Digambar dulu unsurnya, kemudian diikuti jumlah elektron valensinya. Ini adalah contoh yang lainnya dari gambar Lewis. Misalnya lagi Ne dengan nomor atom 10 sehingga konfigurasi elektronnya 2, 8, elektron valensinya adalah 8 sehingga kita menggambar terlebih dahulu unsur Ne kemudian diikuti oleh jumlah elektron valensinya, dihitung dari atas, kiri, kanan, dan bawah. Kesimpulannya yaitu yang pertama dari pembahasan kestabilan unsur. Kestabilan unsur adalah apabila unsur memiliki konfigurasi elektron yang sama sehingga konfigurasi elektron gas mulia sudah stabil yaitu 2 atau 8. Unsur yang belum stabil dapat dicapai kestabilannya dengan cara melepas, menerima, dan memasangkan elektron agar konfigurasi elektron unsur menyerupai konfigurasi elektron pada gas mulia yaitu 8 atau oktet. Kemudian kesimpulan yang kedua dari struktur Lewis atau lambang Lewis yaitu struktur Lewis adalah lambang atom yang disertai dengan atom dengan elektron valensinya. Struktur Lewis ini dibentuk titik-titik silang atau bulatan-bulatan yang mengelilingi lambang atomnya, baik atom tunggal maupun atom yang berikatan. Struktur Lewis ini juga dikenal dengan rumus atau diagram titik elektron dan ada juga yang menyebutnya dengan diagram titik Lewis. Nah, di sini juga saya berikan latihan soal seperti bisa dilihat ya. Gambar
kan konfigurasi elektron dengan struktur Lewis unsur-unsur di bawah ini dari unsur Na, Cl, dan Mg. Dan video pembelajaran yang saya buat tentang materi kestabilan unsur dan struktur Lewis. Semoga ini bermanfaat dan semangat belajar kimia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.